Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku yang smart serta guru-guru pendamping yang ada di sekolah. Ya, apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku, seperti biasa, ya. Saya asis sekolah, guru mata pelajaran sosiologi, dan pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi upaya mengatasi ketimpangan sosial. Oke, masih semangat anak-anakku? Oke, masih semangat ya? Oke, kita tes. Salam Smart School. Ya. Salam Smart School. Ya. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Ya, baiklah, Bapak lanjutkan kembali. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi upaya mengatasi ketimpangan sosial, di mana sebelum-sebelumnya sudah pernah Bapak juga jelaskan mulai dari faktor-faktor ketimpangan sosial, kemudian minggu lalu kita belajar tentang dampak ketimpangan sosial. Baiklah, Bapak akan flashback kembali tentang materi minggu lalu. Ya, kita flashback ya. Di mana minggu lalu aku sudah paham tentang dampak ketimpangan sosial. Itu dibagi atas dua, yaitu ada berdampak positif dan berdampak negatif. Nah, tidak apa-apa ya, Bapak ulang sedikit untuk mengingatkan memori anakku kembali ya. Nah, di dampak positif ketimpangan sosial itu ada terbagi dua. Yang pertama, terjadinya upaya memajukan daerah tertinggal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan usaha dan kerja keras. Ini dua poin tentang dampak positif dan ketimpangan sosial. Jadi di sini aku bisa punya asumsi, punya berpikiran bahwa sebenarnya ketimpangan sosial itu tidak selamanya berdampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Nah, itu yang kita bisa ambil atau petik materi kita minggu lalu. Kemudian yang dampak negatifnya ada beberapa juga. Yang pertama adalah terjadinya kemiskinan, ya. Kemudian yang kedua terjadinya kriminalitas, kemudian terjadinya kemerosotan moral, ya, kemudian pencemaran lingkungan, ya, terus adanya melemahnya jiwa wirausaha serta terjadinya monopoli, ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengurai, ya, ini kan pembelajaran kita minggu lalu. Jadi saya yakin anak-anakku yang smart sudah paham semua, dan
Bapak hanya merefleksi kembali tentang apa-apa yang anak-anakku pelajari minggu lalu. Nah sekarang kita beralih ya ke untuk materi kita pada hari ini. Apa? Ya, ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan anak-anakku atau peserta didik mampu atau dapat mendeskripsikan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ya, jadi ini nih mungkin bisa digarisbawahi bahwa yang menjadi topik kita pada hari ini adalah bagaimana anak-anakku mampu mendeskripsikan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Di mana selama ini kan anak-anakku pelajari tentang faktor penyebabnya, kemudian dampaknya, bahkan sampai definisinya. Nah, sekarang kita coba mengulas kira-kira bagaimana upaya mengatasi ketimpangan sosial. Kita mulai dulu ya. Nah, upaya mengatasi ketimpangan sosial ada beberapa poin yang harus anak-anakku perhatikan di sini. Yang pertama adalah adanya peningkatan kualitas penduduk. Ya, ternyata peningkatan kualitas penduduk itu merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Bagaimana wujudnya nanti Bapak akan jelaskan secara mendetail. Kemudian yang kedua adalah mobilitas geografis, ya, mobilitas geografis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan peluang kerja, menciptakan peluang kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya, meningkatkan etos kerja, ya, meningkatkan etos kerja. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita mulai dulu yang pertama. Ya. Baiklah. Bapak akan bahas dulu tentang peningkatan kualitas penduduk. Di sini peningkatan kualitas penduduk itu dapat dilakukan melalui berbagai usaha. Usaha apa itu? Yang pertama adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Memperbaiki kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan. Ya, dan yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, ini salah satu ya proses peningkatan kualitas penduduk bisa dilakukan dengan usaha-usaha memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan konsep memperbaiki kualitas pendidikan? Kita mulai dulu yang pertama. Ya. Asumsi yang pertama mengatakan bahwa pendidikan itu memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Saya kira anak-anakku kita bisa sepakat di sini. Karena berpengaruh terhadap penguasaan iptek. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Bapak pernah jelaskan bahwa pendidikan itu sebagai social elevator, ya, dan salah satunya adalah penguasaan iptek. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN kita, ya. Nah, ini salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan konsep pemerintah mengalokasikan dana 20% dari APBN. Apa yang menjadi dasar dari alokasi dana ini? Nah, ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 garing Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 2009. Nah, itu semua tentang konsep yang mengalokasikan dana 20% dari APBN. Ditambah lagi dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 4 yang berbunyi bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi sudah tergambarkan tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang alokasi dana sampai 20%. Jadi saya kira anak-anakku bisa pahami salah satu campur tangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah mengalokasikan dana 20% yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 dan nomor 7 serta diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4. Nah, oke, saya kira anak-anakku yang smart yang ada di seluruh Sulawesi Selatan, saya yakin bisa paham ini. Lanjut ya, kita melangkah lagi ke dasar yang selanjutnya, masih tetap kualitas pendidikan. Nah, memperbaiki kualitas pendidikan salah satunya lagi yang diusahakan adalah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Ya, pernah Bapak tampilkan di layar ya tentang bagaimana usaha dari anak SD, SMP untuk sampai ke sekolahnya dia harus menggelantung ya, melewati jembatan yang rusak ya, demi masa depannya. Nah, ini kan yang menjadi bahan pertimbangan di sini adalah nyawa jadi taruhan ini, nyawa jadi taruhan. Nah, ini yang menjadi bagaimana mirisnya kita lihat pendidikan kita di akses jalan ini. Nah, bagaimana untuk meningkatkan, untuk mengatasi ketimpangan tersebut ya salah satunya adalah dengan membangun jembatan gantung misalnya ya. Membangun jembatan ini salah satu usaha memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Ya, kalau seperti ini kan tidak membahayakan lagi siswa ya, lancar anak-anak bisa bahkan naik motor atau jalan kaki. Cuma kalau naik mobil mungkin susah ya karena sempit. Ya, kemudian yang kedua di sini adalah perbaikan sarana dan prasarana ya. Seperti yang digambar di monitor anak-anakku, mungkin pernah juga saya tampilkan teman-teman anak-anakku yang berada di pelosok mungkin bisa jadi dinding sekolahnya itu hanya terbuat dari bambu ya. Ini dindingnya ya, beda dengan anak-anakku yang mungkin dindingnya tembok bahkan berlantai-lantai misalnya sekolahnya. Ya, kemudian apa yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu dengan mengatasinya? Ya dengan cara membuat seperti ini atau membuat minimal lah biar satu lantai, mungkin ini kan sudah 3 lantai, tapi minimal sarana dan prasarana di dalam sekolah itu bisa tercover. Nah, ini salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dalam kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga di situ dana operasional sekolah. Biasa dalam bentuk dana BOS. Dan saya kira anak-anakku sudah ini bahwa bervariasi SD, SMP, SMA itu tingkatan-tingkatan dana operasionalnya itu berbeda-beda ya. Dan saya yakin semua di sekolah di seluruh Indonesia itu sudah mendapatkannya, tergantung sesuai dengan jumlah siswanya ya. Kemudian yang selanjutnya dalam memperbaiki kualitas pendidikan adalah menjamin serta memberi akses seluas-luasnya kepada warga yang kurang mampu. Ya, salah satunya adalah pemerintah memberikan beasiswa, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau bahkan bidik misi, ya, bidik misi khusus untuk yang masuk di perguruan tinggi. Ya, kita lihat gambar di monitor bahwa tidak semua pendapatan teman-teman kita itu orang tuanya sama ya. Ada juga yang memang betul-betul miris kita lihat. Nah, salah satu tugas pokok pemerintah untuk meningkatkan kualitasnya adalah memberikan beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar. Bahkan untuk perguruan tinggi ada program bidik misi ya. Apalagi
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, ya kita coba lihat lagi slide selanjutnya, ya, bahwa ya kita coba lihat ya bahwa memeratakan jumlah guru serta meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Kalau misalnya anak-anakku perhatikan di layar monitor, biasanya guru-guru kita menggunakan kapur dengan papan blackboard, ya. Itu biasa kita dapatkan. Untuk Bapak pribadi pernah dapatkan, kalau anak-anakku mungkin sudah menggunakan blackboard, bahkan sudah ada yang menggunakan smartboard. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya, ya bisa jadi dilakukan suatu peningkatan untuk memeratakan jumlah guru serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya. Dilakukan pelatihan supaya guru-guru yang ada di pelosok itu samalah kualitasnya dengan berada yang di desa, di kota. Kemudian yang selanjutnya, ya kita lihat masih dalam konteks pendidikan, yaitu memeratakan penguasaan teknologi dan menciptakan program studi baru yang merespon perkembangan digital. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa biasanya anak-anak yang berada di pelosok itu belum bisa atau mampu menikmati fasilitas-fasilitas internet sehingga untuk merespon perkembangan industri digital itu agak kurang. Nah, di sini diharapkan bagaimana bisa memeratakan penguasaan teknologi, bahkan menciptakan suatu program studi baru yang justru bisa merespon perkembangan industri digital. Ya, itu tentang di kualitas pendidikan. Nah, sekarang kita coba melihat di meningkatkan fasilitas kesehatan. Kita melangkah yang kedua, ya, meningkatkan fasilitas kesehatan. Ternyata di sini ada perbaikan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Kalau kita perhatikan di sini bahwa ada memang terjadi satu ketimpangan yang kita lihat di sini, di mana masih tetap di pelosok-pelosok ini untuk menjangkau puskesmas atau menjangkau layanan kesehatan itu harus ditandu sampai berkilo-kilo, ya, sampai berkilo-kilo. Nah, ini yang susah, ya, susah kita ini. Bagaimana kalau gawat darurat, ya? Bagaimana kira-kira kalau gawat darurat dia harus menandu sampai beberapa kilo. Nah, itu pun dilayani oleh satu perawat atau satu dokter misalnya. Di sini untuk mengatasinya dalam bidang kesehatan, bagaimana memperbaiki dan memeratakan pelayanan kesehatan. Kita bisa ambil contoh misalnya di kota-kota besar, ataupun misalnya di rumah sakit swasta ataupun rumah sakit besar. Biasa satu pasien itu dilayani oleh beberapa dokter ahli, ya. Nah, inilah yang mungkin bisa dalam meningkatkan fasilitas, bagaimana memperbaiki dan memeratakan dalam pelayanan kesehatan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan tenaga medis, ya. Ini juga sama seperti di di pendidikan yang melakukan pelatihan-pelatihan di dunia medis, kedokteran juga sering sekali dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Ini gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas tenaga medis supaya bisa disebarkan ke seluruh Indonesia secara merata. Ya, itu tujuan utamanya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita perhatikan di sini. Ya. Nah, peningkatan gizi, ya, melalui pemberdayaan posyandu dan kegiatan PKK.
Ya, kalau anak-anakku bisa perhatikan di sini bahwa biasanya dalam program peningkatan gizi dalam pemberdayaan posyandu biasa juga ada pelaksanaan imunisasi. Ini combine ya, yang bertujuan untuk melindungi tiap anak dari penyakit umum. Ini biasa dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mengetahui kira-kira berapa timbangannya anaknya, apakah ada progresnya naik atau justru terjadi regres, penurunan timbangan. Nah, inilah bagaimana supaya kegiatan-kegiatan posyandu ini dan itu bisa dilihat bagaimana perkembangan gizinya. Sebaliknya, pada saat pelaksanaan imunisasi itu juga bisa dilihat bagaimana melindungi anak dari penyakit umum. Ya, itu biasa dilakukan dalam setiap 1 bulan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyediaan pelayanan kesehatan gratis dalam bentuk Askeskin atau asuransi kesehatan masyarakat miskin. Ya, sama tadi seperti di dunia pendidikan, di kesehatan juga ada kartu sehat yang digunakan untuk memperoleh layanan kesehatan secara murah. Ya, kemudian selain itu juga melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya sebuah kebersihan dan pola hidup sehat. Jadi selain mencegah ya, juga harus selain untuk mengobati dengan dengan kartu-kartu sehatnya ini, mungkin yang paling penting juga bagaimana kita bisa mencegah. Nah, salah satunya adalah melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat pada masyarakat. Nah, itulah beberapa tentang peningkatan kualitas penduduk dalam fasilitas kesehatan. Oke, anak-anakku yang smart, saya kira tidak cukup sulit untuk dipahami ini. Saya yakin karena anak-anakku yang smart yang ada di Sulawesi Selatan ini luar biasa semua. Oke, kita lanjut ya. Bapak lanjut ke bagian kedua. Bagian ke C, yaitu melakukan pemberdayaan kelompok. Nah, di sini dalam melakukan pemberdayaan kelompok itu akan memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat. Ya. Dalam bidang apakah itu? Dia pemberdayaan bidang ekonomi dan pemberdayaan bidang pertanian. Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pertanian. Ya, kita lihat contohnya dalam bidang ekonomi. Ya. Pelatihan UMKM, ya. Usaha mikro kecil menengah. Kemudian pelatihan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, anak-anakku pasti sudah mengetahui semua konsep ini, di mana ketika terjadi pelatihan UMKM atau usaha mikro kecil menengah, biasa masyarakat menampilkan berbagai macam usaha-usaha mikronya. Begitu juga dengan pelatihan BUMDes, di mana Badan Usaha Milik Desa ini ada juga beberapa produk-produk unggulannya yang ditampilkan. Nah, itu sedikit tentang pemberdayaan bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberdayaan bidang pertanian. Ya. Di sini pemberdayaan bidang pertanian adalah penyuluhan pertanian. Ya, anak-anakku bisa lihat di gambar. Kemudian dari penyuluhan pertanian itu akan meningkatkan hasil panen. Ya, akan meningkatkan hasil panen. Jadi ini ada combine antara penyuluhan pertanian ini dengan peningkatan hasil panen di bidang pertanian. Ya. Kemudian selanjutnya, ini yang kedua, tentang mobilitas geografis. Ya. Mobilitas geografis adalah perpindahan
penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Nah, di sini pemerintah mengadakan program dengan tujuan mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. Kita lihat bahwa adanya pemerataan penduduk itu juga harus diikuti adanya pembangunan. Ya, jadi saya garis bawah di sini bahwa ternyata pemerataan pembangunan, ya, pemerataan penduduk itu akan diikuti oleh adanya pembangunan. Ya, ini wajib karena biasa juga ada yang bertolak belakang. Ya, pemerataan penduduk ya, disimpan semua, tapi tidak ada pembangunan. Nah, ini yang biasa orang-orang yang dipindahkan itu merasa tidak nyaman. Ya. Terus dari hasilnya itu otomatis inti dari segalanya ini adalah upaya mobilitas ini akan dilakukan adalah proses transmigrasi. Ya, saya kira anak-anakku sudah paham tentang konsep transmigrasi, ya, yaitu proses perpindahan dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Jadi intinya di situ, upaya mobilitas. Mobilitas kan anak-anakku sudah pelajari di kelas 11 kemarin, terjadi mobilitas mobile, perpindahan, ya. Nah, salah satunya adalah terjadi mobilitas yang umum yang biasa dilakukan adalah dengan adanya perpindahan dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya atau biasa disebut dengan transmigrasi. Oke. Nah, itu di mobilitas, ya, mobilitas geografi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menciptakan peluang kerja. Jadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah bagaimana menciptakan peluang kerja. Bapak pernah menjelaskan di materi sebelumnya bahwa kebanyakan bangsa masyarakat Indonesia itu hanya mencari kerja, ya, tapi untuk menciptakan peluang kerja itu sedikit. Nah, inilah salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah dengan cara menciptakan peluang kerja, ya. Di mana pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang ketenagakerjaan. Nah, kita lihat di sini bahwa salah satu usaha juga pemerintah adalah mendorong investor untuk menanamkan investasi di berbagai bidang hingga terbuka peluang kerja. Ya, ini yang harus digarisbawahi bahwa untuk mendorong satu investor masuk, ya, untuk menanamkan satu investasi di berbagai bidang, maka yang perlu diperhatikan ada banyak hal, ya. Terutama mungkin faktor adalah faktor keamanan. Keamanan suatu negara itu sangat diperhitungkan oleh investor, ya. Tidak ada yang mau menanamkan investasinya ke suatu negara kalau dalam keadaan kacau, ya. Kemudian dia juga pasti perhitungkan untung ruginya, ya. Dalam kira-kira kalau saya melakukan satu investasi di Indonesia misalnya, di daerah ini, kira-kira keuntungannya berapa, kemudian kerugiannya berapa, efeknya berapa. Nah, dari berbagai macam syarat-syarat itulah salah satu memang yang usaha pemerintah bagaimana mendorong investor untuk menanamkan investasi di berbagai bidang sehingga terbuka peluang kerja. Ini yang kita inginkan, ya. Terbuka peluang kerja yang banyak, ya. Ya, saya kira anakku paham di sini, ya, hubungannya dengan adanya investor dengan adanya peluang kerja, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Pemerintah juga harus mempermudah izin usaha. Nih.
harus mempermudah izin usaha. Dan kalau perlu bantuan modal. Ya. Bantuan modal khususnya pelaku usaha mikro, ya, kecil dan menengah. Ini penting juga anak-anakku pahami bahwa salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam menciptakan peluang kerja dengan mempermudah izin, ya, izin usaha, dan kalau perlu bantuan modal, ya, bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Ya, karena ini biasa modalnya sedikit, ya. UMKM itu modalnya sedikit. Nah, sehingga kalau misalnya dengan mudahnya izin usaha, karena biasa juga kadang UMKM itu mundur karena faktor birokrasi yang susah. Kemudian yang kedua, mungkin yang paling fatal sekali ketika ada modalnya kurang. Nah, kalau misalnya keduanya ditutupi dengan itu, maka insya Allah akan menciptakan peluang kerja yang bagus, ya. Saya kira itu anak-anakku sudah paham semua. Nah, sekarang kita beralih ke yang keempat, ya. Nah, yang keempat adalah meningkatkan etos kerja, ya. Meningkatkan etos kerja, ya. Etos kerja itu diartikan sebagai perilaku positif yang lahir sebagai buah keyakinan fundamental dan komitmen total pada sehimpunan paradigma kerja yang integral. Ya, itu dari konsep atau definisi tentang etos kerja. Pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah mindset, cara berpikir atau cara pandang kita. Ya, misalnya begini, ketika misalnya orang miskin selalu mengatakan bahwa itu adalah memang sudah sebegitu, sudah ditakdirkan dan ya pokoknya begitulah seterusnya. Nah, itu kan pemikiran yang salah sebenarnya. Nah, untuk meningkatkan etos kerja harus dirubah itu, mengubah cara pikirnya, mengubah mindsetnya. Bagaimana supaya bisa dia tinggalkan itu, ya. Jadi ini kan kalau anak-anakku pernah pelajari tentang stratifikasi sosial, ya. Ini serkat bawah, menengah, atas, ya. Apalagi kalau dia sistemnya terbuka, ya. Ini yang bawah bisa naik menengah atau bahkan ke atas, ya. Karena ini perubahan mindset. Ya, dia harus mengubah bahwa miskin itu sebenarnya itu adalah choice atau pilihan. Itu bisa dirubah, ya, itu bisa dirubah. Nah, itu dulu yang pertama harus dilihat dan meningkatkan etos kerja adalah mengubah cara pikir atau mindset, cara pandang kita. Terus yang kedua, salah satunya menjadi tenaga pendidik secara sukarela untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi kita misalnya tidak semua ujung-ujungnya adalah ini, tapi bagaimana ikhlas mendidik secara sukarela orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian melakukan riset untuk ikut membantu program pemerintah, melakukan penelitian-penelitian untuk membantu program-program pemerintah, ya, ada hubungannya dengan meningkatkan etos kerja. Kemudian yang selanjutnya, adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, saya kira ini anak-anakku sudah paham bahwa sebenarnya bagaimana kita mampu harus meminimalkan yang namanya korupsi. Kalau perlu memberantas yang namanya korupsi dengan meningkatkan sistem peradilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat dari mafia peradilan. Nah, ini
Makanya dibentuk satu komisi pemberantasan korupsi ya, KPK, di mana di sini dijelaskan bahwa tugas daripada lembaga ini betul-betul untuk mengawasi, ya, mengawasi bagaimana meminimalkan atau kalau bisa langsung memberantas, dan sudah ada beberapa kasus-kasus yang berhasil ditangani oleh KPK dalam pemberantasan korupsi. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini juga masyarakat di Indonesia itu akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan peradilan. Terkadang, ya, terkadang ada ketika menerima konsep ketimpangan yang ada dalam diri masyarakat itu, biasa mereka tidak melapor. Dengan alasan apa? Karena katanya kalau kita melapor ya sama saja, pasti kita yang jadi korban. Nah, ini salah satu untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah bagaimana masyarakat di Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan peradilan. Ya, tidak ada lagi yang biasa mengatakan bahwa itu hukum tajamnya ke bawah ya. Ini biasa. Ternyata itu katanya hukum itu akan tajam ke bawah. Ya, ya, ini hukum law. Ya. Tapi ketika di atas tumpul, ya, tumpul. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang perlu kita sama-sama harapkan, dan dari pemerintah sudah ada beberapa langkah bagaimana masyarakat di Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan peradilan. Oke. Nah, itu ya 5 upaya mengatasi ketimpangan sosial. Agar lebih agar lebih bisa dipahami oleh anak-anakku, saya akan membahas sedikit soal. Setelah itu mungkin ada nanti sesi tanya jawab. Nanti saya persilakan pada anak-anakku untuk raise hand, atau mungkin bisa pertanyaannya melalui chat. Tapi sebelum itu Bapak akan dulu menjawab soal-soal yang ada kaitannya tentu dengan bagaimana upaya mengatasi ketimpangan sosial. Kita mulai dulu yang soal yang pertama ya. Nah, nih. Ketimpangan sosial di masyarakat itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya adalah demografis ya, demografis. Ketimpangan sosial yang disebabkan oleh faktor demografis atau jumlah penduduk itu dapat diatasi dengan cara titik-titik. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini, tentu anak-anakku harus lihat dulu keywordnya, kata-kata kuncinya ya. Ternyata yang menjadi kata kunci di sini adalah ya, menjadi kata kunci di sini adalah faktor demografis ya, berdasarkan jumlah penduduk. Nah, bagaimana upaya mengatasi ketimpangan itu ya, dengan cara titik-titik. Apakah dengan membuka akses pendidikan? Apakah dengan menambah fasilitas pendidikan? Apakah dengan meningkatkan per kapita penduduk? Atau mobilitas secara geografis? Dan memberikan kredit usaha rakyat. Nah, kalau kita perhatikan, kalau anak-anakku perhatikan, nah, saya yakin anak-anakku yang smart, perhatikan betul apa yang Bapak jelaskan di depan tadi, bahwa salah satu upaya mengatasi ketimpangan sosial adalah dengan adanya mobilitas geografis, khususnya yang menyangkut masalah jumlah penduduk. Ya, karena otomatis ketika terjadi ledakan penduduk di suatu daerah, maka itu harus diupayakan untuk melakukan mobile atau mobilitas geografis ke daerah yang jarang penduduknya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah ya
D. Nih. Oke. Ya. Oke. Satu lagi baru sesi pertanyaan jawab ya. Satu lagi, Nak. Masalah sosial, soal yang selanjutnya, masalah sosial yang terjadi di masyarakat itu sangat beragam. Salah satu ialah tingkat kriminalitas. Salah satu penyebab tingginya tingkat kriminalitas adalah besarnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, permasalahan tersebut itu dapat diatasi dengan cara apa? Ya, apakah dengan memberikan bantuan langsung para pengangguran, atau mengajarkan ilmu bela diri untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, atau menghukum pelaku kejahatan dengan hukum yang maksimal, atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat, atau bisa saja di poin E membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya. Kalau kita perhatikan di atas yang menjadi keyword di sini adalah bagaimana tingginya tingkat kriminalitas itu adalah besarnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan, ya. Jadi ini dia tidak mempunyai pekerjaan. Bagaimana kira-kira caranya ini, ya? Ini yang ditanyakan, bagaimana permasalahannya itu dapat diatasi. Oh, ternyata sudah ada jawabannya dia. Ya, yaitu dengan cara membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya, ya. Ini yang benar, ya. Kenapa ini? Ya. Karena kalau langsung diberikan bantuan langsung pada penganggur, ya, saya kira ini akan justru keasikan terus, ya, tanpa ada usaha. Tapi ketika dibukakan lapangan kerja seluas-luasnya, maka insya Allah akan berubah. Oke, anak-anakku semua, saya persilahkan, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand, atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Silakan anak-anakku yang smart, semangat ya. Walaupun ini sudah hampir jam 12, ya tetap semangat, tetap smart semua. Dan khusus untuk guru-guru pendamping yang ada di sekolah, salam berbahagia semua. Mudah-mudahan kita sehat-sehat walafiat semua. Tingginya anak putus sekolah menjadi gejala sosial dalam masyarakat yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, ya, khususnya pemerintah. Upaya tepat untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah yaitu apa? Jadi yang menjadi keyword di sini, yang menjadi keyword adalah untuk mengatasi permasalahan, ya, permasalahan yang anak putus sekolah. Nah, ini yang mau dicarikan solusi. Kira-kira apa namanya? Bagaimana upaya untuk mengatasi ketimpangannya itu? Nah, ternyata, ya, kita perhatikan di sini bahwa apakah dengan memberikan membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai setiap sekolah, apakah memberikan alokasi anggaran khusus biaya pendidikan gratis, ya, kepada keluarga miskin, atau mengaktualisasikan anggota masyarakat pada sektor usaha mandiri, atau mengkoordinasi anggota komite sekolah untuk mendukung program tahunan sekolah, atau memberikan seluruh dana APBN untuk membangun sekolah di daerah penduduk yang miskin. Nah, ya, kalau kita perhatikan di atas yang menjadi keywordnya di sini, tentu adalah bagaimana anak putus sekolah ini bisa diselesaikan, upaya mengatasinya. Nah, salah satunya adalah tentu dengan memberikan alokasi anggaran khusus biaya pendidikan gratis bagi keluarga miskin, ya. Jadi itu yang jawabannya, ya. Ya, jadi saya
kira saya kira untuk ini 3 soal cukup ya. Ketimpangan merupakan akibat dari adanya kegagalan pembangunan di era globalisasi. Ya, saya Asis Hola bersama dengan kru atau tim di Studio Disdik Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku dan juga guru-guru pendamping. Terima kasih atas dampingannya, dan mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.